Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Capricorn bersama dengan kamu, terlepas dari apa status hubungan kalian saat ini. Dan berikut, mari akan bacakan bagaimana hubungan Capricorn bersama dengan pasangan dia yang lainnya, terlepas dari apa status relationship-nya mereka ya. Nah, tapi sebelum mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, pembacaannya mari akan awali dari hubungan Capricorn dengan kamu yang lagi ngeliat video ini ya. Oke, ada Queen of Wands reverse di situ, kemudian ada Eight of Cup reverse, ada energi dari The Hangman reverse, berikut ada Eight of Pentacles, dan kemudian ada di sana energi dari The Sun ya. Berikut di situ ada energi dari Justice, kemudian ada energi dari Ace of Cups reverse, kemudian di situ ada energi dari Seven of Pentacles, dan kemudian ada energi dari The Star ya. Nah, jadi kalau mari lihat hatinya kamu ke Capricorn ini tuh bolak-balik ya. Sebentar kayak kamu mau ninggalin Capricorn gitu ya. Tapi kemudian sebentar lagi kamu udahlah barengan lagi lah gitu ya. Udahlah bersama lagi lah gitu loh. Nah, sebentar kamu yang kayak, wah gue bisa hidup nih tanpa Capricorn, malah hidupnya gue lebih baik nih jika tanpa Capricorn. Tapi kemudian kamu itu tuh pemikirannya berubah lagi. Ah enggak lah, kayaknya masih lebih baik lagi kok sama Capricorn ini gitu ya. Jadi ya beberapa di antara kalian maju mundur cantik ya di dalam relationship kalian ya. Di situ ya. Dan ya mungkin kamunya ini tuh berubah-ubah antara mau meninggalkan sama masih tetap bertahan. Ini tuh satu lagi sebab karena ini, kalau mari lihat ini tuh bukan soal apakah kamu cinta, apakah kamu sayang sama Capricorn ini, bukan perkara itu mari nampak ya. Tetapi lebih karena sudah terlanjur lama bersama gitu ya. Atau di sini tuh karena uang gitu ya. Entah kebetulan kalian punya bisnis yang sama ya, bareng-bareng gitu ngebangun bisnis gitu ya, atau ternyata kalian ini tuh bekerja di satu corporate yang sama gitu ya, kalian menjadi karyawan di satu perusahaan yang sama gitu ya. Nah, jadi akhirnya karena ada hal yang demikian membuat hubungan ini tuh masih tetap ada berjalan, masih tetap di situ ya. Walaupun ketika kamunya itu tuh kayak punya pemikiran ya mau ninggalin Capricorn ini, pasti di situ tuh kamu akan ekspresikan ya. Jadi mari lihat kamu cukup belak-belakan ini. Kamu cukup belak-belakan. Jadi kalau kamu lagi kayak kepikiran, gue nggak mau lah sama Capricorn ini, kamu kayak ngeblokir dia langsung misalnya, kamu marah-marahin dia misalnya, kamu nyuruh dia pergi misalnya gitu ya, kamu tunjukin gitu loh. Dan kalau mari lihat Capricorn ini tuh kayak lebih cenderungnya gini, walaupun kamu kayak bolak-balik mau ninggalin dia ya, tapi dia macam gak ada ya pengen ninggalin kamu. Gak ada dia. Walaupun sesuai dengan judul kan, di sini tuh Capricorn berselingkuh gitu kan. Capricorn berselingkuh. Capricorn itu tuh bukan hanya punya kamu seorang di dunia asmaranya dia juga punya pria lain atau wanita lain di luar sana gitu ya. Namun bukan berarti bahwa Capricorn ini tuh mau mengenyahkan kamu atau mau ngelihat bahwa hubungan kalian hanya sebatas hubungan perselingkuhan doang. Jadi kalau mari tangkep,
sempatnya tuh Capricorn macam dia mau serius sekali di hubungan relationship kalian, gitu ya. Atau ya itu tadi lah, pokoknya nggak ada itu pernah mau udahlah tak tinggalin aja kamu, gitu ya. Nampaknya nggak ada, terutama di saat-saat sekarang ini, nggak ada, gitu loh. Kalau di saat sekarang kamu kayak ngerasa Capricorn ini tuh dingin ke kamu, ya banyak diemnya, banyak menghindarnya, gitu ya. Pokoknya dia semacam tidak mengapresiasi adanya kamu dalam hidupnya dia, ya. Itu tuh hanya tindakan aja nyata, hanya sikapnya aja nyata. Kalau dia nggak nelfon kamu, dia nggak chatting kamu, ya, itu tuh hanya sikap luar aja nyata. Itu pun terjadi karena ya tadi ekspresinya kamu itu. Kamu kan bolak-balik ya, misalnya kamu bolak-balik sempat udah berapa kali ngomong bilang pisah, gitu ya. Atau kamu tunjukin sikapnya kamu kan, sikapnya kamu itu tuh bolak-balik ngeblokir dia, kabur bolak-balik dari rumah misalnya, gitu ya. Nah jadi di situ tuh dia semacam ya udahlah, kamu kan sikapnya nggak mau kok sama aku ya, ya udah aku juga tunjukin lah bahwa aku nggak mau sama kamu. Padahal itu tuh hanya sikap doang, merespon atau mirroring aja, lebih cocoknya tuh mirroring. Dia tuh hanya mirroring kamu aja. Tapi kalau ditanya hatinya, hati Capricorn ini, mau kamu pisah sama itu pasangannya kamu ini? Dia pasti bilang nggak mau, nggak mau, gitu. Ngapain pisah-pisah? Dia pasti gitu. Lah terus kenapa kamu akhirnya banyak diam ke si pasanganmu itu? Bisa ditanya sama Capricorn. Ya soalnya dia gitu sih. Dia gitu. Gitu. Aku nggak mau kelihatan kecintaan sama dia. Aku nggak mau kelihatan aku ngarep. Aku nggak mau kelihatan aku memohon. Aku nggak mau harga dirinya aku tuh jatuh depannya dia. Nanti dia ngelunjak lagi. Gitu si Capricornnya. Gitu Capricornnya ke kamu. Itu loh. Ya. Jadi dia nggak mau kelihatan lemah di matanya kamu. Dengan keinginannya dia masih mau bareng-bareng sama kamunya. Gitu loh. Dan dia itu tetapnya itu berharap ya, kalau Mari nampak. Tetapnya dia berharap bahwa kalian akan ketemu ya dengan keadaan situasi yang lebih baik lagi, gitu loh. Walaupun di saat ini tuh kayak hubungan kalian nggak jelas gitu ya, nggak jelas, lebih banyak ributnya kali. Tapi diam-diam dia doa itu, jangan seperti ini terus-terusan, karena dia tahu bahwa kalian masih akan lama lagi barengan. Gitu ya. Kalau bisa itu tuh dalam barengannya ya jangan menjadi ini ya, sparring partner seumur hidup gitu loh. Lawan tanding seumur hidup, menjadi musuh. Jangan. Gitu ya. Kalau Mari lihat bukannya kamu ndak punya keinginan yang demikian pula, adanya nih. Sama-samanya nih kalian berharap relationship ini tuh jauh lebih baik lagi. Sama-sama. Gitu. Ya janganlah ini hanya kemudian misal kalau kalian di saat ini tuh hanyalah sebatas pasangan selingkuhan. Tapi Mari lihat kalian nggak mau ya, ini hanya selingkuhan doang. Nggak mau. Maunya kalian ya ini berubah menjadi hubungan yang sah misalnya. Gitu ya. Tidak mentok hanya begini-begini aja. Atau oke lah, nggak bisa pasangan sah. Tapi tetap pasangan selingkuhan, tapi kondisi dan keadaannya jauh lebih baik. Ini harus pakai jauh gitu ya Mari ya, nggak bisa jauh lebih baik, nggak bisa gitu. Harus jauh lebih baik. Nah, bisa tahu ya, berarti itu kan ada harapan sesungguhnya, ada harapan yang besar sesungguhnya. Ada keinginan untuk bersama yang besar sesungguhnya. Gitu. Kamu bolak-balik mau ninggalin Capricorn ini ya mungkin karena masa iya sih gue hanya mentok-mentok jadi orang ketiga misal.
gitu ya, bukan sebab karena tidak ada cinta, gitu ya. Tapi kok rasanya value diri itu tuh hancur bebas, anjlok bebas ya, hancur lebur ya kalau jadi orang ketiga doang, gitu ya. Terbatas gitu ya kan, terbatas interaksinya. Punya pacar tapi rasa kok kayak nggak punya pacar. Mana sih bangganya jadi pacar hanya kalau jadi orang ketiga doang, kan gitu ya. Nah di sana itikat baik dari kedua belah pihak, baik itu tuh kamu ataupun Capricorn, mari lihat masih tetap hadir, masih tetap tumbuh ada di sini, gitu ya, masih tetap tumbuh ada. Jadi bukan berarti karena kalian sudah lama bersama akhirnya jadi kayak bosan, muak, jijik, gitu ya. Enggak, kalau mari lihat ya, malah makin lama kalian bersama kok makin kelihatan ya doa atau harapan yang baik-baik itu tuh bisa terwujud nyata di sini. Itu ya. Oke, baik. Kemudian mari akan bacakan sekarang ya bagaimana hubungannya Capricorn bersama pasangan yang lainnya. Ini ada energi dari Nine of Cups reverse, kemudian Two of Cups reverse, berikut ada energi dari The Empress reverse, kemudian ada Page of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari The Lovers. Nampaknya ini tuh lebih cocok ya pembacaan kepada pasangan sah, dan yang ini kepada bebek selingkuhan ini ya. Terlalu iya. Terlalu ringan mari lihat soalnya energi Capricorn bersama dengan pasangan dia yang ini. Gambaran secara besarnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang diharapkan itu tuh adalah kamu. Kalau yang ini embuhlah mau bagaimana. Kira-kiranya gitu. Embuhlah mau kayak gimana. Dan kalau dengan kamu ya, sesungguhnya bisa ini, terutama saat sekarang, bisa ini tuh Capricorn gak tegaan ini ya. Misalnya kalau mau bikin kamu marah, mau bikin kamu sedih, mau bikin kamu, pokoknya hal-hal yang buruk terjadi oleh sebab karena sikap lakunya dia. Di saat sekarang Capricorn itu tuh macam gak tega. Gitu loh. Gak mau dia. Kalau dia gak bisa bikin kamu ketawa, dia gak akan mau bikin kamu nangis. Kalau dia nggak bisa bikin kamu bahagia, dia nggak akan bikin kamu merasa sengsara. Nggak mau. Tapi kalau dengan orang ini, tega. Bisa tega ini Capricorn. Mari nampak, bisa tega. Gitu. Walaupun misal kamu ini tuh hanyalah sebatas pasangan selingkuhan. Gitu ya. Walaupun kamu hanya sebatas pasangan selingkuhan. Tapi nggak sanggup itu tuh Capricorn. Kalau ditanya secara jujur-jujur ya. Nggak sanggup dia itu tuh. Kayak ngelecehin kamu, sungguh-sungguh ngelecehin kamu hanya gara-gara kamunya itu tuh orang ketiga doang. Nggak sanggup dia itu. Tapi kalau ini walaupun sudah beranak pinak misalnya ya, dia dengan pasangannya yang lain ini, tapi bisa ini tega. Bisa itu loh. Nyakitin doang. Mau dia secara intens ya. Motifnya dia apa nih yang bikin orang ini sakit? Apa yang bikin orang ini tuh terluka? Apa yang bikin orang ini tuh nggak nyaman? Gitu. Jadi kayak dua orang yang berbeda jauh ini. Macam punya dua karakter. Si Capricornnya. Sama kamu sebisa mungkin karakter malaikat surga. Sama pasangan dia yang lain ini. Macam lah itu ya. Model dakjal gitu, tega ngomong kasar misalnya, gitu ya, nyakitin lah pokoknya, tega, belak-belakan gitu. Ini maaf aja ya, fisik pun mau ini main sama si pasangan dia yang lain ini, mencakar misalnya, nampar misalnya, mau ini tuh kejam gitu ya. Untuk beberapa ya, tidak semua.
maki-maki gitu ya. Makian itu tuh merusak itu loh, merusak itu. Sama itu tuh sakitnya makian ke hatinya kita. Memang nggak nampak kan ke perasaan gitu ya, memang nggak nampak. Tapi sakitnya itu tuh sama itu tuh dengan sayatan pisau tajam gitu ya, sama. Terluka fisik gitu, sama. Nah di sana. Tapi ya bisa tega, gitu ya. Jadi kalau Mari bilang hubungan mereka berdua ini tuh sangat tidak memuaskan ini, tidak memuaskan, gitu. Ya. Iya, bisa-bisa memang kejamnya Capricorn ini ke si pasangan dia yang lain. Ini tuh sebab karena kecewa berat itu, bisa. Ya, tadinya orang ini tuh yang diharapkan sebagai cinta dalam hidupnya dia, tapi kemudian orang itu tuh menolak untuk mencintai Capricorn, dan itu yang bikin Capricorn jadi dia harus mengekspresikan rasa kecewanya dia itu, harus gitu loh ya. Memang kan dia benci itu adalah cinta yang tidak berbalas, ada kan gitu ujar-ujarnya orang. Nah nampaknya itulah yang terjadi di Capricorn saat ini gitu loh. Karena harapan itu tuh dianggap dihancurkan oleh si pasangan dia yang lain ini, maka orang ini tuh harus dihukum. Orang ini harus diperlakukan dengan buruk. Bisa dia tuh jadi kayak pengusik ya dalam hidupnya si pasangan dia yang lain ini. Di sana ya. Nah kalau pasangan dia yang lain ini, Mari lihat sih kekeh ya. Gua nggak peduli sama lu. Gitu. Makanya ini kalau mereka bertengkar, bisa-bisa ngeri nih tengkarnya. Ngeri itu ya, saling hina, saling pukul, bisa. Tak ada respect kalau dalam sikap itu, apalagi si pasangannya Capricorn ini itu ya. Gua nggak cinta, terus lu mau apa gitu, dia tuh bisa, gua nggak sayang sama lu gitu. Enak-enak aja lu mau datang dalam hidupnya gua, ada gitu, leceh, nggak ada respect gitu ya. Nah kalau tidak ada kekerasan secara verbal ataupun secara fisik ya, tapi pasti kayak ngelakuin sesuatu itu tuh melukai dengan tenaga dalam. Nggak, analoginya melukai tanpa menyentuh gitu, dengan cara bikin isu ya, ngegosipin, ngomongin yang jelek-jelek, pencemaran nama baik ya. Itu kan biasanya dilakukan di belakang kan, bikin jelek-jelekin di belakang kan gitu ya. Nah di sana menyakitinya dengan cara seperti itu gitu ya, kayak ya mempersulit hidup gitu loh. Setidaknya secara vibrasi itu main itu, Mari nampak ya. Jadi kayak misalnya pas lagi ketemuan ini ya, ketemuan hadap-hadapan, saling buang muka, itu kan menyakiti tuh sebenarnya kan. Kita ada tapi pura-pura dilihat seperti kita ndak ada gitu ya, dengan cara buang muka. Nah seperti itu ya, saling merusak secara tidak langsung gitu loh, menjegal gitu ya, nge-hacking itu bisa agak-agak pengganggu. Soalnya Mari lihat energinya Capricorn ini gitu ya. Jadi dengan sikap dia yang seperti itu bikin orang ini jadi makin muak ngelihat Capricorn gitu loh, caper-caper nggak jelas gitu ya, caper-caper nggak jelas gitu. Jadi akhirnya dia ngata-ngatain Capricorn ini di belakangnya Capricorn. Iya aku jengkel kali lihat Capricorn ini, apaan sih itu orang itu, laki-laki apa itu, perempuan macam apa itu, bisa gitu-gitu. Mari lihat. Jadi nggak ada ini akur-akurnya, ini tuh nggak ada ya, harmonisnya itu tuh nggak ada ini, nggak ada gitu.
perang dingin, sikap dingin pun bisa itu diharapkan bisa melukai, bisa ya. Aku nggak mau ngomong sama dia, mampus itu, dia ngerasa kesepian gitu-gitu. Mari lihat, jadi negatif banget ini relationship mereka. Negatif banget. Kayak gimana lah Capricorn ini bisa terwujud harapannya dia bersama pasangan dia yang lain itu ya. Tadi kan dia kan sempat berharap gitu kan. Lah orang sikapnya dia aja menjengkelkan gitu kan. Nah di sana. Itu loh. Jadi kalau Capricorn ternyata berselingkuh dengan seseorang ini, jelas-jelas itu ya. Kemudian Capricorn akan belajar. Kau aja pun perempuan murahan, mau-maunya selingkuh sama aku, pernah mau selingkuh sama aku gitu-gitu ya. Dasar laki-laki nggak ada martabatnya, gitu-gitu tuh Capricorn ini. Tuh ya, ku permainkan kamu ya biar kamu sakit. Nah, di sana. Kalau ini selingkuhannya kan udah mengkacaukan itu ya nih ya di matanya Capricorn, energi dari si selingkuhannya ini. Itulah. Dan ya kalau memang ini selingkuhannya Capricorn, kamu tenang-tenang aja di sana ya. Toh hubungan kamu dengan Capricorn ini tuh ndak akan, mari lihat ini sulitnya nih kalian berpisah, kamu dan Capricorn. Jauh lebih gampang Capricorn pisah sama si seseorang ini. Terutama kalau dilihat energi dari saat sekarang. Tuh loh. Lah orang mereka nggak ada nice-nice-nya kan. Nggak ada bagus-bagusnya kan. Nggak ada. Jadi gampang berpisah. Dan saat ini tuh maunya si pasangan Capricorn yang lain, ya kalau bisa itu tuh ya pisah di sana. Dan kalau orang ini tuh tahu ada kamu ya dalam hidupnya Capricorn, nggak seneng dia ini tuh ada kamu. Itu maunya dia ya, kalau Capricorn mau dengan dia, syaratnya ya kamu harus dieliminasi, kamu harus dibuang. Sementara untuk membuang kamu Capricorn nggak mau, kan gitu. Jadi kalah ini orang ini, tuh loh. Di sana. Kalau dia mau konsep hubungan mereka, konsep hubungannya dia dengan Capricorn sesuai dengan hendaknya dia, nggak akan bisa. Terutama yang menyangkut tentang dirimu, nggak akan bisa. Di situ ya. Jadi kalau untuk di saat ini, mau itu tuh Capricorn kayak punya pemikiran, ya daripada kehilangan kamu, kemudian ya biar aja kehilangan seseorang ini. Gitu. Ya. Mau itu. Itu loh. Walaupun kalau mari katakan sebenarnya kalau sebuah perasaan ya tadi kata Mari kan dia sempat berharap dengan orang ini, berarti sempat ada rasa cinta di situ ya. Dan rasa cinta itu memang belum hilang, hanya saja direpresi ya, ditekan, makanya bisa tega, mampu untuk melakukan hal-hal yang jahat-jahat gitu loh. Ditekan, di dalam-dalam ditekan sama Capricorn ini. Dan ada memang itu ya beberapa tekniknya orang. Ini memang teknik yang agak-agak aneh menurut Mari pribadi, tapi sangat lazim ya dilakukan. Jadi kayak dengan cara menyakiti, diharapkan orang yang disakiti itu tuh mau memperlakukan dengan si pelaku kejahatan dengan lebih baik, mengintimidasi gitu ya. Biar kamu nggak disakiti lagi oleh aku, maka kamu cintai aku ya, kamu baik-baikin aku ya, gitu loh. Kalau nggak kamu tak sakiti lagi nih, gitu loh. Jadi nampaknya bisa, itu adalah teknik dari Capricorn ini ke si pasangan dia yang lain. Cuman kalau main-main teknik-teknik gitu mah nggak laku itu sama si pasangan dia ini. Enak aja nyakitin gue, gitu dia tuh. Nggak lah, siapa elu di sana ya.
Mana lu udah punya pasangan yang lain pula, lu perlakukan gua kayak gini. Ogah. Di sana dia energi dari pasangan Capricorn yang lain ini. Jadi kalau Mari bilang ini tuh hubungan yang berantakan ya. Hubungan yang jauh dari gambaran baik-baik saja. Masih lebih mending nih hubungan kamu sama Capricorn. Gitu ya. Setidaknya tadi hubungan baik itu tuh bisa terlihat dari adanya harapan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik lagi bisa terwujud nyata di sini gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan hubungan Capricorn dengan kamu hadir energi dari Aries, berikut Libra, ada Virgo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius di situ, Leo hadir, Virgo ada. Nah, kemudian di pembacaan Capricorn dengan pasangan dia yang lain hadir energi dari Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Sagittarius di sana. Berikut ada energi dari Cancer, kemudian Libra, Aquarius, Taurus ya, hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.